Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Buat kalian semua yang sedang dalam perjalanan menuju kantor atau sudah di kantor ya, lagi nunggu ya, sembari dulu ngopi-ngopi atau lagi terjebak ya, seperti ikan sarden di KRL, seperti rutinitas gue dulu sambil lihat-lihat HP yang di sebelahnya ya, karena nggak bisa megang HP, nonton FMS pastinya ya. Dan juga kalian yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah, gua doakan semuanya berjalan dengan lancar hari ini kawan-kawan. Dan tentunya kita akan absen-absen dulu para penonton dan juga komunitas My Friends yang sudah bergabung di kolom komentar di episode kemarin dengan tentunya berbagai macam profesi yang unik. Di antara lain ada Ustadz, Pak Ustadz juga nonton FMS guys. Iya, nice dream ya. Dan juga tentunya ada guru ngaji. Nah ini bro ya, buat kamu yang berprofesi sebagai guru ngaji ya, menjadi pondasi untuk akhlak ya. Anak-anak generasi muda kita ke depan bisa juga tentunya mewujudkan mimpi kamu untuk nonton Piala Dunia langsung di Amerika Serikat. Caranya gampang, kamu tentu bisa disupport oleh Rexona dengan ikutan berburu trip FIFA World Cup 2026 bersama Rexona kawan-kawan ya. Cukup ingat 3S. S yang pertama adalah shop alias belanja produk Rexona apa saja. Nah nih yang ada di sini nih ya, yang kamu pakai sehari-hari pastinya untuk melawan bau badan ya. Jangan lupa disimpan struk pembeliannya atau kamu belanja online di screenshot ya bukti transaksinya. Untuk lanjut ke S yang kedua, itu adalah selfie. Iya, pasca pengumuman Rexona sebagai sponsor resmi Piala Dunia, tentunya akan ada BA baru yang sudah tersebar ya di penjuru billboard sekitar rumah kalian. Tinggal selfie aja sama Vinicius Junior boleh, Enzo Fernandez boleh, bebas yang mana aja bro ya. Langsung di post di IG story kalian dan jangan lupa di screenshot juga. Nah S yang terakhir itu di submit ya, transaksi pembelian struknya, kemudian bukti selfie yang sudah di post di sosial media langsung kalian submit di QR code WhatsApp Rexona di bawah. Iya, gua doakan salah satu dari komunitas My Friends itu bisa menang dan diterbangkan langsung ke Amerika Serikat untuk menyaksikan Piala Dunia dan mendukung tentunya tim dan pemain kesayangan kalian. Oke, kawan-kawanku, tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja masuk karena memang nanti dini hari sudah tersaji partai quarter final ya, quarter final Liga Champions, dan tentunya tersaji banyak sekali big match, diawali dengan pertemuan yang sangat klasik di Liga Champions antara Real Madrid menghadapi Bayern Munich. Ini dia guys ya. Dan menjelang menjamu Bayern di Santiago Bernabeu kawan-kawan, Real Madrid tidak dalam kondisi terbaik karena sedang dalam psychological yang cukup negatif pasca kekalahan dari Mallorca dan membuat mereka tentunya tertinggal sangat jauh sekarang gap poinnya dari Barcelona dalam perburuan gelar La Liga. Nah, menurut The Athletic, sumber internal Madrid yang menolak disebutkan namanya atau anonymous source, menceritakan jika moral tim sangat menurun ya pasca kekalahan dari Mallorca dan mengakibatkan misi Real Madrid untuk mengejar gelar La Liga ini semakin sulit atau nyaris mustahil ya. Ini sumber ini juga menyebutkan jika kekalahan yang terjadi dan hasil-hasil negatif itu karena kurangnya komitmen ya dari para pemain Real Madrid, terutama dalam fase pergerakan tanpa bola ya. Faktanya pemain Madrid memang seakan hanya ball watching aja ya di saat lawan menguasai bola, dan hal ini diakui oleh sang pelatih Alvaro Arbeloa dalam sesi press conference menjelang pertemuan kontra Bayern. Kita lihat dulu statement dari Arbeloa. Kami seakan sering berhenti sejenak, tidak mengawasi lawan dan akhirnya harus membayarnya. Sangat mudah untuk mengenali kekuatan lawan, yang sulit adalah memahami bahwa tanpa mengerahkan 200% dari semua orang, kita tidak akan pernah menang. Itu yang disampaikan oleh Arbeloa sebagai sebuah sentilan bagi para punggawa Real Madrid. Dan meski bermain di kandang, ya Madrid wajib waspada karena Bayern datang dengan kondisi yang relatif jauh lebih baik. Mereka baru saja mencetak 100 gol di Bundesliga
hanya dari 28 pertandingan. Memang ini trisulanya lagi gacor-gacornya, Harry Kane ya, Michael Olise yang musim ini terengginas banget guys gitu, dan juga tentunya ada Luis Diaz gitu ya di kiri. Skuad Munchen juga diambang rekor sebagai skuad tersubur sepanjang masa klub Bayern Munich, di mana mereka hanya terpaut 1 gol dari rekor 101 gol yang sebelumnya mereka ukir pada musim 1971-1972. Wow ya. Namun Madrid tetap harus melihat laga ini penuh dengan optimisme ya. Karena kalau enggak ya masa lu udah kalah duluan gitu ya. Dan kenapa? Karena Madrid adalah Madrid di Liga Champions. Ini adalah kalau bisa diganti namanya menjadi bukan Liga Champions tapi Real Madrid League guys ya. Kurang lebih begitu ya. Karena mereka selalu bisa membuat kejutan di Liga Champions ketika berada dalam posisi tertekan. Nah, di fase sebelumnya tanpa Kylian Mbappe mereka mampu menyingkirkan Manchester City ya, dan menjawab keraguan dengan hat-trick yang diciptakan oleh Federico Valverde. Dan bukan tidak mungkin ini akan diulangi lagi nih guys ya, penampilan seperti, karena mereka memang a different beast ketika anthem Liga Champions itu sudah dimainkan guys ya. Udah champion, udah tuh Madrid langsung berubah tuh ya. Langsung ibaratnya kalau Luffy gear 5 guys. Nah itu ya langsung wah gitu. Kayak Bang Arab tuh pas kita main kemarin lawan B2F. Wah itu gear 2 baru ya. Oke, izin Bang Arab ya. Ya kita lihat dulu statement dari Arbeloa guys ya. Menjelang pertandingan melawan Bayern. Dia bilang Bayern luar biasa. Kami telah melihat apa yang mereka bisa lakukan musim ini. Kami sangat menghormati mereka. Mereka sedang menjalani musim yang luar biasa, tetapi hanya ada satu skenario bagi kami di laga ini, yaitu mengalahkan Bayern. Kami hanya memikirkan untuk menang di pertandingan ini. Kita lihat nanti apakah ada tactical tweak dari Arbeloa ya, kejutan-kejutan ya. Kemarin kan lawan City akhirnya dia memberikan debut kepada Pitarch gitu ya, yang ternyata juga cukup oke. Ada tactical tweak juga yang dilakukan dari sebelumnya itu bermain 4-3-3 ya sama pelatih sebelumnya, di tweak sempat jadi 4-4-2 gitu ya. Ada beberapa lah perubahan yang mungkin diakomodir untuk bisa mengcounter ancaman-ancaman dari Bayern Munich, terutama dari ketajaman posisi sayap mereka ya. Dan Vinicius Junior itu menyerukan juga rasa optimisme dari skuad Real Madrid dalam laga menjamu Bayern. Dia sampaikan karena memang sudah beberapa pemain yang cedera udah mulai kembali, jadi mereka cukup optimis bisa melaju lolos ya. Saat ini semua pemain kembali dari cedera. Kami jadi lebih kuat dan lebih baik. Eder Militao telah kembali, Jude Bellingham juga sudah kembali, Ferland Mendy dan Dani Ceballos juga akan kembali. Itu akan menjadi lebih baik untuk tim. Itu yang disampaikan oleh Vini kepada AS.com. Dan sebaliknya pelatih dari Bayern ya, legend gua Vincent Kompany itu menyatakan kurang lebih menjelang laga ini, setiap klub akan menanti-nantikan pertandingan ini. Kami sangat menghormati Real Madrid. Kami paham mereka adalah klub yang seperti apa ketika bermain di Liga Champions. Tetapi tentunya kami datang dengan membawa kepercayaan diri kami sendiri. Itu yang disampaikan oleh Kompany kepada UEFA.com. Dan begitupun sang striker yang sempat dikabarkan akan absen karena kontra Freiburg kemarin, dia masih mendapatkan permasalahan ankle guys ya, pasca membela timnas Inggris. Jadi diragukan sebenarnya untuk bisa tampil 90 menit melawan Real Madrid. Kita lihat apakah nanti mereka Harry Kane bisa di-recover lebih cepat dan tampil sebagai starting 11, atau Lord gua yang menjadi starter Nico Jackson akan membuat hat-trick di Bernabeu. Apakah mungkin? Tentu tidak mungkin guys ya. Kita lihat dulu statement dari Harry Kane ya. Ini akan menjadi laga besar. Dua dari tim terbesar di Eropa di quarter final. Kami akan mengamati kekuatan dan kelemahan mereka serta berusaha untuk mengeksploitasinya. Cara kami bermain tidak hanya berubah, tidak peduli siapa lawan kami. Di quarter final pun tidak akan berbeda. Itu yang disampaikan oleh Harry Kane ya, menjelang tentunya laga klasik antara Real Madrid kontra Bayern. Ngomong-ngomong tentang laga klasik, pertemuan kedua tim ini yang cukup sering di Liga Champions,
dan memang seringnya terjadi di later stage of knockout rounds. Kita lihat dulu rekor total head to head pertemuan kedua tim ya. Total dari kurang lebih berapa nih? 28 kali pertemuan ya, 28 kali pertemuan. Itu Real Madrid sudah unggul 13 kali, Bayern Munich unggul 11 kali. Jadi ini tipis nih guys. Jadi lumayan imbang lah ya secara rekor gitu dengan 4 kali berujung seri ya. Dan memang di 4 pertemuan terakhir ini selalu menjanjikan banjir gol tercipta gitu guys. Karena memang ini adalah tim yang sangat ofensif dua-duanya. Bukan tim yang dibangun dengan defense sebagai fondasi kekuatan utama ya. Dan rata-rata dari 4 pertemuan terakhir ini rekornya lebih baik untuk Madrid nih ya. Jadi Madrid selalu lolos. Nah itu alasannya gua itu memprediksi itu Bayern yang lolos ya. Itu bagian dari upaya jinx gua. Biar Madrid guys nanti yang akan ini guys ya menjuarai turnamen ini ya. Untuk ke berapa? 16 kali ya berarti ya. Ya itu dia. Nah kalau kita lihat dulu players to watch. Siapa yang harus diwaspadai? Tentunya dari Real Madrid ada tuan muda Kylian Mbappe yang sudah mendapatkan pacar baru dan penampilannya wah langsung gacor bro gitu bro. Terutama di Liga Champions memang Mbappe ini musim ini lagi gacor-gacornya dan on the track untuk bisa mengalahkan rekor Cristiano Ronaldo yang mencetak gol terbanyak di Liga Champions selama 1 musim. Nah, kita lihat dulu ya produktivitasnya. Mbappe membuat rata-rata 1 gol setiap 56 menit. Gila bro, GG bro, Mbappe bro. 13 gol dalam 9 pertandingan guys. Jadi pertandingannya 9, golnya 13. Jadi lebih daripada jumlah pertandingan. Jadi emang tuan muda Kylian Mbappe di kompetisi Real Madrid di kompetisi Real Madrid. Emang ini kompetisinya Real Madrid sih Liga Champions gitu ya. Itu musim ini tuh gacor banget guys ya. Walaupun sempat absen di beberapa laga terakhir, terutama 2 pertandingan terakhir di babak 16 besar kontra Man City kan dia nggak bisa tampil karena cedera ya. Tendon Achilles gitu ya. Dan hanya Erling Haaland di musim 2019-2020 yang memiliki rasio gol lebih baik di titik ini ya, dengan 1 gol setiap 55 menit ya kalau dibandingkan dengan tuan muda Kylian Mbappe. Sebaliknya tentu dari Bayern itu yang harus diwaspadai siapa lagi kalau bukan Harry Kane kawan-kawan ya. Dengan performa Kane yang lebih stabil ya, di 3 match terakhir dia mencetak 3 gol. Karena memang tidak ada kondisi cedera yang serius, dan sementara Kylian Mbappe dari 3 match terakhir hanya mencetak 1 gol kawan-kawan ya. Kita lihat nanti seperti apa pertarungan 2 striker kelas dunia ini yang pastinya menjanjikan hiburan seru. Ini entertaining banget ya. Dan kita lihat dulu prediksi starting 11 dari kedua tim. Tentunya ada perubahan formasi pasca ditunjuknya Arbeloa sebagai pelatih kepala Real Madrid sementara interim, dengan berganti formasi menjadi 4-4-2 dan Aurelien Tchouaméni muncul sebagai sosok yang sekarang dari tadinya tersingkirkan menjadi pemain kunci di lini tengah ya. Dan ada juga debut dari Pitarch yang sejak laga 16 besar terus dipercaya ya, dan menampilkan penampilan yang cukup konsisten juga. Ini adalah jebolan dari La Fabricia ya, atau La Pabrik gitu ya, hasil dari akademinya Real Madrid sendiri. Dan Tony Rudiger yang juga sudah kembali fit akan diprediksi berduet dengan Dean Huijsen, dan Trent Alexander-Arnold dengan umpan silangnya kawan-kawan, dan pastinya duet Vini dan Mbappe. Sebaliknya dari Bayern ya, itu tentu ada 4 pemain ofensif yang harus diwaspadai dan sangat-sangat produktif. Itu adalah Michael Olise di kanan, Serge Gnabry di posisi nomor 10, kemudian Luis Diaz di kiri, dan pastinya ada Harry Kane yang menjadi ujung tombak. Nah, gimana menurut kalian ya? Sampaikan di kolom komentar siapa yang akan menurut kalian memenangkan leg pertama babak perempat final antara Real Madrid kontra Bayern Munich. Oke, lanjut kawan-kawanku, kita bahas dulu preview pertandingan quarter final Liga Champions yang juga akan tersaji antara Sporting menghadapi Arsenal. Iya, ini dia kawan-kawan. Jadi leg pertamanya di Sporting nih, leg keduanya baru di Arsenal. Ini advantage dari Arsenal karena memang menjadi pemuncak klasemen di fase Liga
ya sebelum masuk ke knockout, sehingga nanti kalau dia lanjut terus sampai semifinal, ini Arsenal akan selalu memainkan leg keduanya di home mereka ya. Kehilangan potensi quadruple ya dalam tempo 2 minggu saja tentu memberikan psychological damage kepada skuad Arsenal saat ini setelah pasca kalah di final Carabao Cup dan juga tersingkir dari FA Cup dari tim yang bahkan tidak berkompetisi di Premier League, kawan-kawan, Southampton ya. Bahkan kemarin lihat nggak replyan tweet dari Southampton official itu. Jadi di trolling nih sama fans Arsenal ya. Katanya fluke wins ya, kemenangan yang ini aja nih kayak keajaiban doang nih gitu ya. Di reply sama Southampton, enjoy your quadruple pal, anjay. Itu mah tonjokan ke ulu hati guys ya. Itu nice, admin harus dapat kenaikan gaji guys itu guys ya. Laga tandang kontra Sporting tentunya akan dijadikan titik balik bagi Mikel Arteta untuk bisa menyelamatkan sisa kompetisi ini dengan at least 1 atau kalau bisa ya 2 piala, kawan-kawan ya. Menatap laga ini tentu Arteta harus hati-hati karena ini kerap menjadi tricky match bagi Arsenal. Pertandingan-pertandingan seperti ini guys ya. Dan kita lihat dulu statement dari Arteta. Ini benar-benar berbeda dibanding musim lalu ketika Arsenal menang 5-1 di kandang Sporting pada fase Liga. Saya menonton babak pertama pertandingan mereka kontra Bodo Glimt dan mereka adalah tim yang sangat top. Pertandingan ini akan sangat sulit. Itu yang disampaikan oleh Mikel Arteta, kawan-kawan. Di mana bukan tanpa alasan karena Sporting di kandang musim ini cukup kuat. Menang 5 dari 5 laga home musim ini dan menjadi klub Portugal terbaik sejak Porto ya. Mencatatkan 6 kemenangan beruntun jika tampil di UCL ya. Di laga kandang mereka berhasil lakukan comeback luar biasa melawan Bodo. Di fase sebelumnya yang orang-orang bilang mungkin kayaknya Bodo akan menjadi kuda hitam gitu kan, disingkirkan oleh Sporting. Disampaikan juga oleh pelatih Sporting Rui Borges menjelang pertandingan. Ini adalah tentang terus bermimpi dan percaya pada apa yang bisa kami capai terlepas dari siapa lawannya. Kami menang melawan tim Bodo di babak 16 besar setelah sebelumnya kalah 3-0 dan sedang dalam 5 kemenangan beruntun melawan tim-tim kandidat juara. Tidak ada yang menyangka kami sekarang masuk 8 besar tim terbaik di Eropa. Itu yang disampaikan oleh Rui Borges dan memang juga kalau kita ngomong tentang sejarah guys ya. Di 2022-2023 Sporting adalah tim yang menyingkirkan Arsenal di fase knockout Europa League juga. Nah, pasca kalah dari Sporting, nah itu langsung turun tuh di liga tuh ya. Jadinya Premier League juga akhirnya mereka kehilangan. Nah, semoga ini tidak terulang ya guys ya. Pasti tidak terulang dong. Arsenal gitu guys ya. Calon juara musim ini. Tidak mungkin itu bisa terulang guys ya. Dan kalau kita lihat dulu secara pemain yang wajib diwaspadai siapa lagi kalau bukan Luis Suarez di kubu Sporting yang saat ini sudah mencatatkan 5 gol di Liga Champions ya. Dan tentunya dia berpeluang untuk menyamai rekor klub ya, 6 gol di satu musim atas nama Hector Yazalde pada musim 71-72 ya. Sebaliknya tentunya ini akan menjadi homecoming dari Victor Gyökeres, nice dream ya. Dan memang performa dari Gyökeres itu di Liga Champions cukup apik lah ya, dengan 8 pertandingan sudah mencetakkan 4 gol karena memang mungkin di Eropa itu bermainnya tidak sefisikal Premier League yang sekarang mulai berubah menjadi liga WWE ya. Ibaratnya main gulat sekarang kalau di Premier League. Kalau di Eropa main bola guys. Nah ini ya. Dan ada juga performa yang cukup apik dari David Raya dengan rekor 7,6 plus goal prevented. Jadi dia tampil cukup terengginas nih ya di Liga Champions. Kita dulu prediksi starting 11 dari kedua tim. Dipastikan tentunya Gyökeres akan lead the line karena emang ini juga adalah orang-orang yang dia tahu, dia paham gimana cara menghadapinya gitu ya. Kemudian juga dengan kemarin harus cederanya Gabriel Magalhaes di laga FA Cup, diprediksi Christian Mosquera yang akan menempati posisi
Gabriel dan Saliba yang digeser sedikit ya, kurang lebih gitu kawan-kawan ya. Dan kita lanjut dulu dengan kabar teranyar dari Real Madrid yang kini tengah mempertimbangkan untuk menjual atau cash in Vinicius Junior yang memang memasuki 12 bulan terakhir kontraknya tanpa adanya kepastian untuk extension kontrak bisa tercapai kawan-kawan ya. Kalau memang sampai akhir musim ini belum juga tercapai kesepakatan, ya Real Madrid dalam posisi terancam kehilangan Vini secara gratis di tahun berikutnya. Dan memang menurut Football Espanya, pihak Vini telah menghubungi beberapa klub untuk potensi mendapatkan kontrak yang lebih baik ya. Dan tentunya ini yang paling banyak rasa keinginan atau ketertarikan pastinya dari tim-tim Inggris yang memiliki uang kawan-kawan ya. Kepindahan Vini mungkin saja terjadi karena memang kesepakatan nilai kontrak belum tercapai dengan Real Madrid, meskipun sekitar 1,5 bulan yang lalu sudah ada statement dari Vini pasca pertemuan dengan Florentino Perez setelah dipecatnya Xabi Alonso yang menjadi alasan tidak betahnya Vini di Real Madrid. Dia sampaikan, saya berharap bisa bertahan untuk waktu yang lama. Saya percaya karena saya mendapatkan kepercayaan dari presiden. Pada waktu yang tepat kami akan mengurus perpanjangan kontrak karena ini adalah klub impian saya. Dan kami akan terus bersama-sama beberapa tahun mendatang. Ya, Vini juga menyampaikan dia berharap bisa terus bersama Arbeloa karena memiliki hubungan yang luar biasa dengan sang pelatih dan dia memberikan rasa kepercayaan diri kembali kepada Vinicius Junior ya. Karena memang ini adalah musim yang cukup turbulence bagi Vini. Dengan Xabi Alonso dia tidak mendapatkan menit bermain secara rutin, kerap di bangku cadangkan, akhirnya melancarkan protes-protes yang dengan gestur yang kurang respect gitu ya, dan akhirnya itu berujung kepada Xabi Alonso yang dipecat kawan-kawan. Nah sebaliknya pasca tentunya dia dilatih oleh Arbeloa, performanya cenderung meningkat ya, produktivitas dan impact serta penampilan terbaik kembali bisa discover oleh Vinicius Junior ya. Kita lihat statement dari Vini. Saya tidak memiliki banyak menit bermain ketika under Alonso, itu sulit, tetapi setiap pelatih memiliki metode sendiri dan saya tidak terhubung dengan cara yang diinginkan oleh Alonso. Saya sempat melalui waktu yang lama tanpa mencetak gol. Itu terjadi ketika saya tidak berada dalam kondisi mental yang tepat dan saya masih sangat muda. Tetapi saya sudah belajar, pemain terbaik selalu bangkit kembali. Itu yang disampaikan oleh Vini kepada Athletic. Dan kita lihat dulu komparasi performa dari Vinicius Junior under Alonso dan sekarang setelah dilatih oleh Arbeloa. Ya, terjadi peningkatan signifikan kawan-kawan, terutama dari jumlah gol dan tentunya bagaimana dia menginfluence pertandingan, tidak hanya dari angka-angka saja namun juga bagaimana pergerakan. Dan sekarang kalau kita lihat juga Vini lebih rajin pressing untuk membantu screening pertama saat Madrid kehilangan bola ya. Dan kita tinggalkan dulu Vinicius Junior. Kita masuk ke Inggris di mana Bruno Fernandes kawan-kawan ini resmi mengambil lisensi kepelatihan. Apakah dia nanti akan menjadi pelatih hebat? Nah, ini kita coba kulik ya karena sudah ada tanda-tandanya. Anjay. Guys, nice dream guys ya. Bruno baik di timnas Portugal maupun terutama khususnya di Manchester United itu terlihat sekali udah eager dan memiliki ingredients seorang pelatih. Dengan apa? Dengan instruksi-instruksi yang dia sampaikan kepada rekan setimnya baik di dalam lapangan maupun ketika sudah ditarik keluar ketika momen-momen penting ya. Dia lebih aktif ya berperan ketimbang Michael Carrick yang mungkin lebih kalem ya orangnya. Kita lihat tuh beberapa contoh-contoh video viral yang saat dia mengarahkan Benjamin Sesko dan akhirnya instruksi itu berbuah kepada gol guys. Nah ini kita lihat dulu nih guys ya. Tuh, kasih tahu dulu, lu ntar pergerakannya gini Ses ya. Lu jangan ini positioning lu musim gini, nanti gua akan arahkan bolanya, nah lu tinggal golin. Nah itu bro ya. Jadi memang
ini nice dream gitu. Instruksi udah ada ingredients ini kayak gua nih anjay. Gua kan ngelatih B2F tuh kayak gini guys. Gua ke Alvin, gua ke Dean ya, gua nanti lu begini gitu. Udah ada ingredientsnya, jago dia ntar ya. Dan memang salah satu dari alasan kritikan-kritikan orang-orang ya yang tidak menyukai Bruno Fernandes itu karena memang gaya komunikasinya yang terlalu ekspresif ya. Mungkin emang itu karakternya aja, maksudnya nggak gitu. Mungkin caranya outspoken ya, kelihatannya ekspresif banget. Ya padahal emang gayanya begitu aja, bukan dia adalah seorang yang suka maki-maki atau apa, nggak gitu guys ya. Terlalu emosional lah di kritiknya. Cuman kan itu gaya masing-masing, dan dijelaskan oleh Bruno Fernandes terkait gaya komunikasinya, saya sangat kompetitif dan ingin terus mendorong diri memberikan yang terbaik, dan saya juga menuntut orang lain untuk bisa memberikan yang terbaik dari diri mereka. Jika saya mencoba mengatakan sesuatu, itu karena saya percaya mereka bisa tampil lebih baik. Jika kamu melihat gerakan tangan itu bukan berarti saya sedang mengeluh kepada seseorang, terkadang itu adalah cara untuk mengekspresikan diri di lapangan ya. Kurang lebih gitu, dan memang rekan setimnya juga paham soal itu. Mungkin ya namanya kalau nggak kenal ya lu nggak sayang gitu. Jadi lu harus mengenal dulu memang gaya komunikasinya seperti itu. Dan itu juga disampaikan oleh beberapa pemain muda United yang kurang lebih dibimbing lah oleh Bruno ya. Salah satunya James Overy ya, pemain muda United. Dia bilang terakhir kali saya bersama Bruno adalah saat saya sedang melatih tendangan bebas karena salah satu pengambil free kick kami cedera. Jadi saya berpikir kalau kami dapat free kick, saya yang akan mengambil ini. Lalu dia datang sekitar 1 jam dan dia ada di sana mengajari saya teknik free kick dan mengatakan seperti ini cara melakukannya. Saya mengarahkan ke pemain ini dibuat melengkung atau diarahkan ke titik tertentu, dan itu membuat James Overy sangat mengagumi Bruno ya, yang memang masuk dalam jajaran salah satu pemain paling senior sekarang di United, kapten juga, dan sudah resmi mengambil lisensi kepelatihan UEFA B bersama Juan Mata dan juga Nemanja Matic ya. Nih ex United semua nih kawan-kawan yang mungkin kedepannya akan potensial menjadi pelatih yang cukup berkualitas ya. Dan memang uniknya banyak sekali pelatih-pelatih berkualitas yang memiliki segudang gelar itu hadir dari posisi gelandang ya. Kita ambil deh 3 atau 4 pelatih dengan gelar paling banyak ya. Yang gue tahu nih, seenggaknya dari top 3 nih, itu gue nggak tahu Ferguson main nggak ya dulu, tapi at least Carlo Ancelotti sama Pep itu dua-duanya gelandang guys. Nah udah pasti nih terbanyak nih gelarnya. Pelatih satu-satunya yang memiliki hat trick ya, Liga Champions nggak satu-satunya, mungkin ada berapa ya, tapi maksudnya yang recent di sepak bola modern, era modern itu Zinedine Zidane juga kan pasti kan dari gelandang. Kita lihat dulu ini permutasi perbedaan dari produktivitas pelatih yang datang dari berbagai posisi. Dan memang rata-rata ya, ini dari data CIES sejak Maret 2022 ada 1.866 pelatih yang tersebar di 126 liga dan 89 negara. Harusnya masuk nih 90 negara nih, gue masuk nih satu nih jadi pelatih B2F guys ya. Posisi gue tuh back guys ya. Naiklah nih jadi 30,3 jadi 30,4 ya, ada gue satu lah ya. Itu memang rata-rata itu datang dari posisi gelandang ya. Beberapa nama prominent pasti kalian sudah hafal: Pep Guardiola, Zidane, Conte, Luis Enrique, Ancelotti, dan teranyar ini new wave of coaches seperti Mikel Arteta, Xabi Alonso, Michael Carrick ya, De Zerbi, itu rata-rata memang mengisi posisi gelandang. Nah, kenapa rata-rata gelandang itu akhirnya bisa tumbuh menjadi pelatih yang sukses? Ini kita lihat dulu statement dari Pep Guardiola. Biasanya gelandang memiliki visi tentang apa yang terjadi di lapangan. Oh, ini mungkin dia punya haki gelandang-gelandang ini ya. Jadi bisa melihat 10 detik ke depan gitu ya. Seperti sosok seorang Dean KT katanya. Sementara ketika kamu seorang striker, kamu berpikir tentang mencetak gol. Dan ketika kamu adalah defender atau kiper, kamu berpikir bagaimana menyelamatkan agar tidak kebobolan dari gol ya. Jadi itu kurang lebih guys ya alasan-alasannya kata Guardiola. Dan memang kita lihat nanti apakah
new wave of coaches ini bisa compete dengan beberapa pelatih-pelatih legend ya yang ada di dunia sepak bola sekarang. Nah lanjut, Arsenal tengah menjadi sorotan karena metode tidak biasanya dalam persiapan menghadapi Sporting ya. Emang nih kalau soal inovasi yang aneh-aneh ya tentang bola lampu, tentang macam-macam lah guys, itu mah udah Arsenal juaranya. Kita lihat dulu nih videonya guys ya. Memang ada sebuah metode baru ya, drilling yang dilakukan oleh Mikel Arteta dan staf pelatihannya, jalan sambil nahan bola dengan kepala bareng-bareng. Gue nggak ngerti nih maksudnya buat apa. Mungkin kebersamaan, mungkin konsentrasi. Tujuannya adalah konsentrasi sambil multitasking, koordinasi dan komunikasi ya. Suka-suka kau lah Arteta ya. Yang penting juara itu aja. Udah mau latihannya sambil pakai hula hoop kayak pakai apa, gue nggak peduli Arteta. Yang penting juara ya. Kurang lebih gitu. Dan juga ada latihan dengan bolpen di ujung jari sambil ngoper bola. Latihan dengan bolpen di ujung jari sambil ngoper bola. Jadi multitasking gitu. Oke. Memang ini dianggap banyak sekali gimmick ya Arteta ini, karena memang antara lain dia pernah melakukan sebuah upaya meng-hire pickpocket atau copet dalam gala dinner bersama skuadnya. Terus yang kecopetan itu dianggap tidak konsentrasi, harus aware dia bilang itu ya dalam segala situasi. Lagi dinner aja diuji oleh Arteta. Kemudian juga tentunya ada memutar lagu You'll Never Walk Alone ketika latihan agar dapat atmosfer real saat pertandingan menjelang melawan Liverpool. Kemudian juga tentunya kalian tidak lupa dengan apa yang gue sajikan juga. Mana nih bola lampu gue? Di rumah ketinggalan guys ya. Ketika dia pidato pakai bola lampu gitu kan, untuk menginspire ya. Edison invented the light bulbs gitu. Ada tuh pidatonya ya. Memang banyak sekali gimmick dari Arteta ini guys ya. Tapi kalau ada satu yang tidak gimmick, siapa lagi kalau bukan host kesayangan kalian dalam ramalan cuaca, itu adalah Shirley Lavenia di segmen SPSH. Halo my friend, balik lagi sama aku Shirley di Sedia Payung Sebelum Hujan yang sebentar lagi ganti ke Sedia Shirley Sebelum Hujan. Nah, info big match nih guys, Real Madrid versus Bayern Munchen yang bakalan ada jam 9 malam nanti. Atau kalau misalkan fans Indonesia nih boleh banget sediain kopi sama set alarm jam 2 pagi hari Rabu. Nah, kita mulai yuk ramalan cuacanya. Lihat deh di sini dia tuh 18 derajat Celcius, jadi berawan dan pastinya oke banget, ideal. Terus kelembapan udaranya sekitar 70%, sebenarnya 70% lumayan bikin capek ya para pemainnya, cepat keringetan, apalagi babak kedua pastinya bakalan capek banget. Nih, peluang hujannya sekitar 1 mm, jadi pasti kayak gerimis kecil-kecil gitu aja, dan kecepatan anginnya 12 km per jam. Sebenarnya agak lumayan kenceng, tapi masih oke, tapi bisa banget untuk ngubah arah bola. Nah lanjut nih, aku mau ke FA Cup. Pas Manchester City lawan Liverpool kemarin, ada satu selebgram yang kena sorot terus karena cantik banget. Dia tuh si Maria Guardiola yang duduk di sebelah ayahnya Pep Guardiola. Pep Guardiola ini emang lagi kena suspensi, jadi dia tuh nontonnya di tribun, dan ternyata sebenarnya kalau nonton di tribun juga tegang ya sama kayak kita nonton di rumah. Jadi Maria ini tuh sebenarnya adalah content creator yang fokusnya tuh lebih kayak ke fashion sama ke travel gitu. Cuman dia tuh emang terkenal banget, di Instagramnya udah punya hampir 900.000 follower, jadi kayak lumayan banyak ya sebenarnya. Nah lanjut guys, dari daratan Inggris aku tuh mau bahas salah satu pemain West Ham, si Matheus Fernandes, yang punya kebiasaan tuh cukup unik ya. Dia tuh kan punya tato. Nah dia tuh sering banget kayak ngajak ngobrol tatonya itu. Kalian udah tahu belum sih sebenarnya tatonya itu adalah sosok coach pertamanya dia, si Antonio Paulo atau Toze, yang dimana udah ngajarin dari kecil, jadi berkesan banget kalian dalam perjalanan karir dia. Tapi yang sangat disayangkan guys, si Toze ini tuh udah meninggal pas Fernandes umur 11 tahun. Jadi sayang banget dia nggak bisa ngenyaksiin Fernandes yang sekarang. Padahal kan Fernandes jago banget ya. Nah segitu dulu my friend segmen Espesa kali ini bareng sama aku Shirley. Jangan lupa siapin kopi sama set alarm buat kita nobar nanti. Kalau aku sih tim Real Madrid, kalau kamu tim mana? Coba komen di bawah. Kita balikin ke Mas Hanif ya. Dadah! Terima kasih Shirley tentunya. Gimana guys ya?
udah cocok ya untuk bisa menjadi co-host nih, naik nih pelan-pelan nih Sherly nih, nice dream ya. Dan tentunya kayak kawan-kawan kita sekarang masuk dulu ke Italia, di mana ya memang beberapa partai Serie A baru tersaji di Selasa dini hari kemarin, dan tentunya salah satunya adalah grande partita antara Napoli kontra Milan dalam perebutan gelar title challenger ya. Ini kan title challenger aja. Kalau yang juara udah pasti Inter. Gila lo GG guys, skuad Inter guys ya. Susah itu guys untuk dilawan guys. Dan memang grande partita yang tersaji tadi malam antara Milan kontra Napoli dimenangkan oleh Napoli dengan skor tipis 1-0 kawan-kawan, dengan gol satu-satunya sematawayang dicetak oleh super sub ya, Matteo Politano di menit ke-79. Dan kemenangan Napoli ini sekaligus merubah peta persaingan untuk gelar juara dalam menyaingi Inter Milan, dengan sekarang gap ya itu menjadi 7 poin dengan Napoli di peringkat kedua. Dan memang ini menjadi sebuah rekor baru bagi Napoli untuk pertama kalinya menang back to back di kandang atas Milan sejak tahun 2018. Dan at the same time Antonio Conte berhasil steady the ship pasca memang turbulensi yang terjadi di beberapa bulan yang lalu karena begitu banyak pemain yang cedera dari skuadnya, Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne. Wah, banyak banget guys yang cedera, dan akhirnya pelan-pelan kembali seluruh pemain kuncinya kembali bermain ya. Salah satunya tentu Kevin De Bruyne yang tampil cukup baik ya tadi malam kontra Milan. Kita lihat tuh statistik pertandingan ya, di mana Napoli menguasai penguasaan bola dengan cukup apik 53% berbanding 47. Kemudian juga total shots lebih banyak dimenangkan oleh Napoli 10 berbanding 7 dengan shots on target 3 berbanding 1 ya. Dan akhirnya sama-sama memiliki satu peluang besar. Bedanya Napoli berhasil mengkonversi dan AC Milan belum ya. Kemudian kita lihat statistik, sudah kita masuk ke statement dari Antonio Conte yang sekarang hanya terpaut 7 angka dari Inter. Kemenangan ini memberi kami antusiasme dan kepercayaan diri yang besar. Karena kami tidak boleh lupa bahwa jika kami berada di posisi kedua, itu semua berkat para pemain yang mampu menutupi semua absen yang kami alami musim ini. Saya sempat bercanda dengan Politano hari ini bahwa saya sudah memprediksi dia akan masuk dan menjadi pembeda saat Milan mulai kelelahan, dan itu benar-benar terjadi. Itu yang disampaikan oleh Conte kepada DAZN. Lanjut, Allegri. Ya, pasca kekalahan ini sebenarnya adalah partai-partainya Allegri nih guys ya. Tapi ya kadang kan bagus hasilnya, kadang kan ya nggak selalu bisa menang guys ya. Ini adalah pertandingan yang sedikit peluang mencetak golnya. Jadi kami merasa satu momen saja akan menjadi pembeda. Perburuan Scudetto bukan untuk kami saat ini. Inter unggul 9 poin dan Napoli kini di depan. Kami harus fokus pada diri sendiri, menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan. Saat ini kami berada di jalur yang tepat untuk target kami lolos ke Liga Champions. Kami harus menjaga keunggulan itu dengan terus mencoba memenangkan pertandingan. Itu juga yang disampaikan oleh Allegri kepada DAZN. Dan sekaligus juga menutup tentunya episode FMS hari ini kawan-kawan ya. Thank you so much buat kalian yang sudah bergabung, dan really appreciate it guys, seluruh support-supportnya. Jangan lupa buat kalian terutama yang para pasukan abu-abu ya, bukan member, tetap bisa mensupport dengan cara simply subscribe. Kalian klik tombol likes dan tolong dialokasikan tombol hype-nya ya, 2 kali seminggu aja buat FMS guys ya. Dipencet tombol hype-nya, dan terakhir ya at least tinggalkan di kolom komentar W Rexona agar tentunya sponsor kita bisa extend partnership ini hingga akhir tahun nanti. Setelah Piala Dunia berakhir tetap dilanjut. Oke, thank you so much kawan-kawanku yang sudah bergabung, kalian yang sedang dalam perjalanan, kalian yang sudah berada di kantor, kalian yang dalam upaya untuk menyelesaikan sekolahnya, lagi cari kerjaan. Gue doakan seluruh semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semua yang kita cita-citakan itu bisa kejadian ya. Manifest aja dulu guys ya. Di tengah ekonomi yang sulit ini tetap semangat, optimis kawan-kawanku ya. Itu adalah semangat yang harus kita tularkan kepada sesama pria-pria yang selalu diberikan tanggung jawab ya, tanpa ada retrospeksi untuk dapat feedback lagi ya. Memang itu kodrat kita guys ya. Jadi nggak apa-apa, tetap semangat. Kalau kalian lagi capek, main burung boleh, main game boleh ya. Senangkan juga diri kalian kawan-kawan ya. Oke, dan as always kawan-kawanku, tetap semangat and have a lovely day. Nice dream.